Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, kelas 8 MTS Husnul Khatimah, bertemu kembali dengan Ibu Ustadzah Tri Rahmawati dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau kemarin kita bertemu di kelas 7, alhamdulillah di kelas 8 kita bertemu kembali ya, anak-anakku soleh solihah. Di bab 1 yaitu berdirinya Daulah Abbasiyah. Di bab 1 ini kita akan mempelajari pembelajaran tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui dulu standar kompetensinya, yaitu memahami sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian kompetensi dasarnya menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, menyusun peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian mengidentifikasi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, menyimpulkan perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, dan menceritakan peristiwa penting proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Kalau di kelas 7 solihah, kita soleh dan solihah, kita sudah mempelajari tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan dengan dinasti Umayyah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang dinasti atau Daulah Abbasiyah. Nah, sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah ini tidak terdapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah yang sudah kita pelajari ya. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, setelah itu kemunduran demi kemunduran Daulah Umayyah itu semakin tampak, yaitu dari sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kekacauan terjadi di mana-mana, kemudian pertikaian internal keluarga tidak dapat dihindarkan. Pemerintah dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya yaitu dinasti Umayyah yang telah digulingkannya ya. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah paman Rasulullah, dan nanti yang akan mendirikan dinasti Bani Abbasiyah adalah keturunan dari paman Rasulullah ini, Abbas ya. Nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, dan Abbas itu adalah nama seorang keturunan Bani Hashim. Jadi Abbas ini adalah salah satu keturunan Bani Hashim, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama keturunan Bani Hashim. Berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara dinasti Umayyah. Ya, nanti kita akan mempelajari bahwa dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah terjadinya banyak kekacauan dalam kehidupan bernegara dinasti Umayyah. Ya, oke. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Oke. Tentunya kita semua masih ingat ya tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun. Ya, masih ingat ya pembelajaran di kelas 7.
dari tahun 660 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, para sejarawan mencatat banyak kemajuan yang dicapai oleh Daulah Umayyah, mulai dari wilayah kekuasaannya yang membentang dari India sampai Afrika Utara, kemudian sistem administrasi pemerintahan yang tertata dengan rapi, hingga penyebaran Islam hingga ke daratan Eropa, kemudian kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ini Islam pada masa Daulah Umayyah juga mencapai banyak kemajuan. Nah, kemudian apa saja sih yang menjadi faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah? Yang pertama adalah perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Jadi pada saat itu terjadi perpecahan internal di dalam keluarga Daulah Umayyah sendiri. Kemudian terjadi kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali. Siapa kelompok Mawali? Kelompok Mawali yaitu orang-orang yang bukan Arab, ya. Saat ini biasanya disebut sebagai Ajam. Nah, ini melakukan gerakan perlawanan juga terhadap pemerintahan Daulah Umayyah. Kemudian kelompok Dahak bin Qais bin Asy-Syaibani dan kelompok Syiah waktu itu juga melakukan perlawanan karena menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunannya Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Masih ingat ya? Kelompok Syiah yang pada masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib yang begitu mengagungkan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap bahwa kekuasaan khalifah adalah hak keturunannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini juga melakukan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Kemudian yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Selatan. Kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Nah, jadi banyak ulama dan tokoh-tokoh agama yang menilai bahwa Khalifah itu tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Mereka mengalami kekecewaan, ya. Kemudian wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu Khalifah terakhir Daulah Umayyah, setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ini adalah beberapa faktor yang pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Selanjutnya adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah. Kenapa disebut babak ketiga? Karena kita tahu ya bahwa sepeninggal Rasulullah maka pemerintahan Islam dipegang atau oleh Khulafaur Rasyidin. Sepeninggal Khulafaur Rasyidin maka pemerintahan dilanjutkan dengan adanya Daulah Umayyah yang memimpin umat Islam pada saat itu. Nah, yang ketiga adalah Daulah Abbasiyah setelah Daulah Umayyah, makanya disebut dengan babak ketiga ya. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Nah,
Nanti yang akan memperjuangkan berdirinya Daulah Abbasiyah adalah para keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Makanya dinisbahkan namanya dengan nama paman Nabi Muhammad ini, namanya Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun atau 5,5 abad, yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Berpusat di Baghdad. Nah, Daulah Abbasiyah ini pusatnya di Baghdad, Irak, sebagai ibu kota. Kemudian wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga ke Eropa. Sangat luas ya pada saat itu. Bahkan bukan hanya luas saja, tapi banyak prestasi yang diraih oleh Daulah Abbasiyah. Di antaranya ilmu pengetahuan yang sangat maju pada saat Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah itu terkenal dengan pembangunan peradaban manusianya. Ya, yang lebih dititik beratkan Daulah Abbasiyah adalah pembangunan peradaban manusia. Makanya pada saat itu ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah masih kelanjutannya. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah. Siapakah ini Ali bin Abdullah? Ali bin Abdullah adalah Abbas, paman Rasulullah itu memiliki anak bernama Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian Abdullah ini memiliki anak bernama Ali. Jadi namanya Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Keluarga Bani Hashim, sama-sama Bani Hashim dengan Rasulullah. Rasulullah juga termasuk Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Nah, dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Hamimah, Kufah, dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan ya, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi Abu Muslim Al-Khurasani adalah seorang panglima yang waktu itu memperjuangkan berdirinya Daulah Abbasiyah. Ya, namun di Khurasani ya. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Nah, Muhammad bin Ali akhirnya wafat ya pada saat itu di tahun 127 Hijriah. Namun perjuangan dilanjutkan oleh Abu Muslim Al-Khurasani ya. Ini masih lanjutannya proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Nah, siapakah Ibrahim bin Muhammad? Ibrahim bin Muhammad ini adalah putranya Muhammad bin Ali. Nah, gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara.
Pada saat itu Ibrahim bin Muhammad itu melakukan gerakan rahasia ya untuk menggulingkan Daulah Abbasiyah. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Nah, ini lanjutan proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas itu semakin gencar melakukan pemberontakan. Dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, tadi ya, panglima yang membantu untuk memperjuangkan berdirinya Daulah Abbasiyah. Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Nah, di sini berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah dengan khalifah terakhirnya siapa tadi? Marwan bin Muhammad. Oke. Dalam masa konflik itu, ini Ibu buatkan agar Antuna tahu ya. Dalam masa konflik itu ada salah seorang keturunan Daulah Umayyah yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik atau lebih dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia berhasil pergi ke Andalusia dan membangun imperium kekuasaan Daulah Umayyah kedua di sana, di Andalusia. Oke, siapa saja tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah? Tadi yang pertama Ali bin Abdullah, kemudian putranya lagi Muhammad bin Ali ya, sepentinggal Ali bin Abdullah, kemudian digantikan perjuangannya oleh Muhammad bin Ali, wafat 127 Hijriah atau 745 Masehi. Kemudian digantikan oleh Ibrahim bin Muhammad, putranya lagi, dan perjuangannya dengan Abul Abbas As-Saffah nanti dalam perjalanannya menjadi khalifah pertama Daulah Abbasiyah, dan Abu Ja'far Al-Mansur kemudian kelak menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah. Oke, demikian saja pembelajaran kita tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Semoga bisa dipahami. Semoga Allah memberkahi Antuna semua dalam ilmu yang Antuna dapatkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.